Besoknya Rasulullah balik, Pak. Begitu Rasulullah balik, ditanya oleh sahabat-sahabatnya tuh yang jahat-jahat nih, Pak. Gimana Muhammad? Mantap nak? Apa yang mantap? Aku aja tertidur. Belum sampai udah tertidur aku. Ulang balik Muhammad, biar kami jaga lagi kambing kau. Itulah. Ngeri enggak Pak pengaruh kawan nih, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid beserta pengurus, yang saya hormati alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua saya, hadirin hadirat dan hijrah biker subuhan yang hadir pada subuh hari ini. Semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak bosan-bosannya kita selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Yang mudah-mudahan nikmat-nikmat ini membuat kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur dan membuat kita semakin dekat dengan Allah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga diringankan Allah lisan kita ini bersolawat sehingga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Di dalam kitab mengambil pesan-pesan moral dari turunnya ayat Al-Quran, itu karya Dr. Muhammad Khirzin. Beliau membuka dengan ayat Al-Mudatsir. Ya ayyuhal mudatsir, wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangun dan berilah peringatan. Jadi berselimut di situ itu Pak, Rasulullah sangat ketakutan ketika melihat malaikat Jibril datang untuk kali kedua. Nah, jadi itu yang berselimut itu ketakutan. Jadi disitulah Ummul Mukminin Khadijah meyakinkan Rasulullah, tidak mungkin yang menghampirimu itu jin atau setan. Aku yakin yang menemuimu itu adalah malaikat yang mulia. Terus Ummul Mukminin Khadijah melanjutkan, karena kau orang yang gemar bersilaturahmi, mengangkatkan beban orang yang berat, memberi makan orang lapar, menunjukkan jalan orang yang tersesat. Jadi aku yakin yang menjumpaimu itu adalah malaikat. Nah, jadi ini waktu Rasulullah habis jumpa malaikat Jibril yang pertama, Bu, ketika Iqra. Nah, yang kedua itu ketakutan. Jadi ini amalan untuk kita terhindar dari jin atau setan. Bersilaturahmi, angkatkan beban orang yang berat, tunjukkan jalan orang yang tersesat, beri makan orang lapar. Mudah-mudahan tuh Bu ya, jauhlah kita dari jin atau setan, Pak. Seperti yang dulu udah pernah kita bahas, memang kalau silaturahmi ini Bu ya udah jelas memperpanjang umur, memurahkan rezeki, Pak. Sampai di Amerika itu yang panjang-panjang umurnya justru imigran Itali, Pak. Karena imigran Itali itu Bu, mereka tuh sering kumpul tiap hari, padahal nongkrongnya itu tidak tentu arah tuh Pak. Tapi karena sering jumpa tiap hari, tertawa, bercanda. Cuman itu Bu, kenapa kadang preman-preman tuh enak nongkrongnya itu, dia nongkrong happy Pak, dia tidak bahas orang, itu masalahnya Pak. Justru kita yang orang-orang rajin ke masjid ini kalau duduk bahas orang Pak, itu bayangnya tuh. Mereka itu Bu ya duduk ketawa, minum-minum dia mau mabuk dia, tapi dia tidak ada ceritain orang gitu.
Nah, orang masjid yang normal duduk memang pakai kalimat inilah Pak. Ini aku bukan memburuk-burukkan orang ya. Ini masjidnya. Hati kemarin siapa yang nyuri? Jumlah sapi sekian, hati ketemu sekian lagi. Ah, misalnya suka bahas orang Pak kita tuh kalau duduk. Nah kemudian Pak, mengangkatkan beban orang yang berat. Misalnya Bu, tetangga kita ada hajatan. Kan nanti banyak lah ibu-ibu nolong masak di sana gitu. Itu Bu, amalannya sangat dahsyat. Tapi jangan berharap dibungkuskan. Nah kalau udah berharap dibungkuskan hilang dia Pak. Ini kadang masak juga Bu, nampak anaknya panggilnya sini. Dibungkuskannya Pak sampai habis rendang orang tuh Bu. Yang masak 5 orang Pak, masing-masing bungkus semuanya. Nah, ini hilang amal pahalanya. Walaupun kadang ibu-ibu nih kalau dibungkuskan tuh basa-basi tinggi lah tuh Pak. Ngapa pula dibungkus-bungkus nih, segan lah ibu jadinya. Ibu nolong ikhlas. Nggak dibungkuskan besok jadi cerita tuh Pak. Nggak ada otak ya. Ditolong masak sebanyak itu nggak terbungkuskan sama dia. Itu kadang-kadang kita ini susah ya Bu. Payah untuk ikhlas tuh. Makanya Bu, itu siapa saja akan terjadi. Jadi arti ikhlas itu bukan kosong Pak. Orang ikhlas bekerja karena dia digaji ya. Berarti kan karena ada Pak. Saya tanya orang kenapa mau kerja pagi sampai malam baru pulang. Pulang dengarlah ceramah. Ya ada tugas dari kantor Ustaz. Karena apa? Digaji dan ada uang lebih. Jadi ikhlas itu bukan berarti kosong. Nah, jadi itu pula ya Pak. Kita harus mengerti juga nih. Macam kami mau balik ini Bu. Wah Ustaz ini tidak ikhlas sih. Nah, kan orang sering ngomong gitu Pak ya. Dia harus diperhitungkan juga. Kecuali kami pergi pom bensin. Saya Ustaz full tank Pak ya gratis. Masukkan anak sekolah, saya Ustadz gratis. Itu iya Pak. Kan kadang-kadang jamaah mudah aja bilang gitu Pak. Ustadz ini tidak ikhlas. Tapi memang betul lah Pak. Manalah ada kami ini yang ceramah ikhlas. Payah zaman sekarang nih. Walaupun kadang Bu ya dikasih amplop tuh buat macam-macam terkejut gitu Pak. Apa nih Pak? Nah, kan nggak ada gitu loh. Kadang pakai sepatu betali Bu ya. Belum juga keluar pengurus dari masjid lagi ya. Betanggalkan tali itu balik tuh Pak. Pasang balik. udah lewat saya masa itu sudah. Iya susah Pak. Kalau diartikan ikhlas itu. Waduh itu memang orang-orang tertentu. Orang-orang pilihan lah. Nolong ikhlas. Cuman setiap amalan yang membuat kita ikhlas itu kapan? Setelah kita mengamalkannya dan dapat keajaibannya. Nah, di situ baru nampak keajaiban, kita akan timbul ikhlas, Pak. Itu memang pasti Bapak Ibu pun merasalah. Misalnya gini, ikut kurban. Kurban itu kan Bu, pahala dihitung dari mulai tetes darah yang pertama dosa terhapuskan sampai tetes darah terakhir terhapus semua dosa. Sebanyak jumlah bulu kurban itu kita bayangkan tuh kalau dengan sholat kita belum tentu akan terhapus dosa-dosa itu lagi Pak. Dengan darah kurban itulah banyak dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah. Nah dengan begitu kita berpikir berarti aku tidak boleh ria dalam beramal. Setelah kita tidak ria, ikhlas kita berkurban, baru terasa nanti efek pengampunan dosa itu ke jiwa kita, Pak. Disitulah yang membuat kita tambah dekat kepada Allah. Nah, ini kita kurban, Bu, sampai tidak perlu malaikat mencatat amal kita sekarang, karena kita udah catat duluan, Pak, di IG, di Facebook. Tertolong betul tugas malaikat akhir-akhir ini, Bu. Banyak malaikat tidak nyatat lagi sekarang, Pak. Ya udah catat langsung, Bu. Berkurban dia foto dia sama sapi itu Pak. Nah, itu dibuatnya al-akibsyan. Alhamdulillah diberi Allah rezeki ikut kembali berkurban tahun ini. Dalam kurung sudah 7 kali ya guys. Ah, itu foto. Tidak perlu dicatat oleh malaikat lagi Pak. Udah mau dicatat malaikat enggak jadi udah duluan kita Pak. Sedekah kita apa kita semua kita catat Bu kan. Berpuasa, sholat tahajud malam, bervideo kan tuh Pak.
Alhamdulillah diberi Allah kesehatan. Jangan lupa berdua-dualah dengan Allah, karena Allah turun ke langit dunia pada tengah malam. Ini ditengokkannya lah jam nggak? Pukul 3.30 malam. Saya akan melanjutkan tahajud saya dan bacaan Quran saya. Alhamdulillah ini sudah masuk ke juz yang kedua ya. Enggak perlu dicatat malaikat lagi Pak. Habis. Udah habis segala amal kita. Nah jadi ini Bu ya, kalau nolong orang ikhlas. Kemudian tunjukkan jalan orang yang tersesat, kan itu amalan Rasulullah Pak ya. Menunjukkan jalan orang yang tersesat tuh Pak, memang harus selesai Bu, kita nunjukkan tuh. Cuman kadang kita diuji. Tidak selamanya orang bertanya dengan tata krama yang kita ketahui ya. Maka kita harus memaklumi ya. Kadang orang kalau sepeda motornya hidup bertanya tersinggung gitu. Kau sopan sedikit kau matikan sepeda motor kau tuh. Udahlah, tunjukkan aja lah. Kita tuh kadang ego ini terlalu tinggi, Pak. Rupanya dijawabnya bukan tak mau matikan, Bang. Kalau mati payah hidupnya. Dia dorong, Pak, menghidupkannya. Jadi kita aja ego kita yang kita turunkan. Terus menunjukkan orang tuh, Bu, mesti selesai-selesai. Kalau payah rasa jalannya kita antarkan. Kita mikirnya apa, Pak? Efeknya nanti ke kita. Kemudian memberi makan orang lapar. Ini sudah jelas Bu ya. Ma min muslimin yut'imu akhuhu hatta yusbi'a wa yaskihi hatta yurwiya illa ba'adahu Allah ta'ala minan nar. Beri satu makan orang lapar, kasih dia minum sampai dia puas, tidak ada balasannya kecuali dijauhkan Allah dari neraka sebanyak 7 parit. Jadi jangan kita ini payah ngajak orang makan itu Pak, pelit. Terus ingat kata saya Bu, kalau ngajak orang makan ke rumah kita, hajat kita banyak, naik rumah baru, suami dapat jabatan, tolong lauknya diperhatikan. Kasih lauk-lauk terbaik, udang galah, gulai kambing, ikan kakap merah, kepala baung, kepala ikan patin. Itu ya ibu perhatikan, tangan orang berdoa tuh di atas semua tuh. Amin ya Allah, ditengoknya juga udang tuh bukan. Amin, ikhlas orang berdoa. Ini hajat banyak Pak, lontong, tuh telur rebus sebelah 2, kasih kuah kacang, kasih mie, tuh toge, itu di lutut tangan orang berdoa. Nggak ada yang ikhlas mengaminkan satu. Kadang sambil cerita lah dia berdua, nyesal lah kita kemari Bang. Aku kalau tahu ini lauk rumah dendeng tuh. Jadi dibandingannya jadinya Pak. Ini kadang hajat banyak Pak ya, lauknya biasa saja gitu. Kasih lauk yang luar biasa lah. Nah kemudian Pak, setelah Rasulullah diyakinkan oleh Ummul Mukminin Khadijah tentang amalan beliau, maka kata Ummul Mukminin Khadijah, kalau dia datang lagi suamiku, beritahu aku. Jadi Ummul Mukminin Khadijah pasang badan Bu. Nah itulah Rasulullah ketakutan berselimut tuh Pak. Malaikat datang lagi. Apa yang dilakukan Ummul Mukminin Khadijah? Dulu sudah pernah kita bahas di kitab Bilik-Bilik Cinta Rasulullah SAW, karya Dr. Muhammad Abbasah. Itu apa yang dilakukan Ummul Mukminin Khadijah? Memangku Rasulullah Pak. Jadi Rasulullah ketakutan tuh, dipeluk oleh Ummul Mukminin Khadijah, didudukkannya di paha kanannya, telungkupkan mukamu suamiku ke bahuku. Sekarang buka matamu, apakah kau masih melihatnya? Rupanya tembus Pak. Masih Khadijah, padahal udah ditutup di bahu Pak. Masih nampak oleh Khadijah, oleh Nabi Malaikat Jibril. Coba sekarang duduk di paha kiriku suamiku. Telungkupkan mukamu. Buka matamu, apakah kau masih melihatnya? Masih Khadijah. Sekarang duduklah di hadapanku. Pandang wajahku, apakah kau masih melihatnya? Tidak Khadijah. Berarti itu malaikat suamiku. Itu cara deteksinya Bu. Jadi kalau Bapak meracau-racau pulang, buatlah macam ada nampak-nampak sesuatu, teringat kajian subuh nih Bu, Bang sini Bang, duduk Abang di paha kanan aku Bang, telungkupkan muka Bang, coba buka mata Bang, masih nampak Bang? Masih dek, nampak betul malahan. Coba duduk di paha kiri aku Bang, telungkupkan muka Bang, coba buka mata Bang, masih nampak Bang? Masih dek. Coba duduk di muka aku Bang, aku yakin tidak terlihat lagi Bang. Coba pandang wajahku, parahlah wajah kau lagi dek. Lebih menakutkan wajah istrinya lagi Pak.
Tapi ini ijtihad Ummul Mukminin Khadijah. Nah, ini janganlah sampai diamalkan pula. Itu ijtihad Ummul Mukminin Khadijah yang diketahuinya pada saat itu. Nah, ini istilahnya dalam Islam kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat ini boleh dipercaya boleh tidak. Ini cerita ahli-ahli kitab, itu yang diamalkan oleh Ummul Mukminin Khadijah. Nah, dari sini kita tahu Bu, bahwa ternyata Rasulullah pun ada jiwa manusia yang amat kental, yaitu ketakutan ketika melihat sesuatu yang menakutkan. Menakutkan itu sebetulnya bukan bentuk Jibril itu menakutkan. Bayangkan melihat 600 sayap dengan putih besar, siapa yang tidak takut, Pak? Makanya malaikat Jibril sejak saat itu kalau turun membawa wahyu menirukan wajah sahabat Rasulullah yang bernama Diyah Al-Qalbi. Jadi kalau turun nyamar malaikat Jibril wajahnya jadi Diyah Al-Qalbi, baru ngomong ke Rasulullah. Jadi tidak dalam wujud aslinya. Kemudian apa bedanya dengan ya ayyuhal muzammil? Kan artinya orang berselimut juga tuh, Pak. Nah, kalau ya ayyuhal muzammil itu orang yang menyelimuti dirinya dari dunia, dia tidak terpengaruh dengan dunia sehingga dia bisa melaksanakan sholat di malam hari. Nah, jadi kan disuruh Allah dirikan sholat di sebagian malam. Nah, itu ya muzammil. Karena hanya orang-orang yang tertutup hatinya dengan dunia yang bisa melaksanakan sholat malam itu, Pak. Karena kalau terlalu banyak kita mencari uang untuk diri kita, memikirkan kesejahteraan kita, itu pasti sulit bangun malam, Pak, untuk sholat. Karena kita hanya mikirkan dunia. Kalau Bapak Ibu ini kan ibaratnya dunia dicari, tapi hati tidak lekat dengan dunia itu. Nah, itu insya Allah silahkan kaya, Pak. Jadi janganlah dikira, Bu, arti zuhud itu kita membenci dunia. Bukan, Pak. Bapak Ibu keras kerja mencari dunia, tetapi tidak terikat hati dengan dunia itu. Tidak ada kepikiran pokok dapat duit sedekah, dapat duit bantu orang, macam orang di Bojongkoneng itu, Bu, ya. Kaya dia dihajikannya satu RT orang, Pak. Diumrohkannya satu RT. Itu guna duit, Bu. Ada dapat duit bangun lagi, ada lagi yang orang yang suka bangun masjid, Pak, sendirian-sendirian aja. Saya tengok macam Masjid Abu Darda, udah satu dibangun bapak tuh lagi, dia sendiri pula di Rumbai kalau tidak salah saya, Jalan Yosudarso. Itu guna duit, Pak. Masjid tanpa kotak infak kan Abu Darda, Pak. Masjid tanpa kotak infak, Bu. Dia ingin membiayai seluruh pengeluaran masjid itu sendirian. Nah, itu, Pak. Itu guna duit. Itu yang zuhud tuh, Pak. Jadi bukan berarti zuhud itu kita duduk dari pagi sampai malam berzikir di masjid, sholat jamaah tuh pulang. Bukan, Bu. Kuat mencari dunia, tapi hati tidak terikat dengan dunia. Nah, itu dia. Nah, hanya orang-orang seperti ini yang bisa melaksanakan sholat di sepertiga malam terakhir itu. Kemudian apalagi pesan Allah, bacalah Quran dengan tartil. Nah, itulah untuk menguatkan hati Rasulullah, Pak. Salat malam, baca Quran dengan tartil. Tartil itu, Pak, jelas dan berirama. Jadi jangan pernah kita tuh baca Quran untuk mengejar khatamnya. Jadi kalau kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, kebiasaan sahabat Rasulullah apa, Pak? Bukan menghafal Quran. 10 ayat yang diturunkan mereka fahami, mereka amalkan dan tidak akan pindah ke ayat lain sebelum ini diamalkan. Jadi tidak ada sahabat itu yang mengejar hafalan, Pak. Kalau kita kan sekarang anak kita yang penting penghafal Quran. Nah, kan itu tujuan kita kan itu, Pak, penting dia menghafal. Makanya agak kurang perubahannya sekarang gitu, Bu. Karena banyak anak-anak pondok tahfiz mengeluh juga emaknya sampai di rumah pelawan minta ampun, Pak. Karena apa? Dia bukan dididik akhlak. Nah, bukan akhlak dia yang dididik. Jadi kalau sahabat Rasulullah mereka amalkan, sudah bisa diamalkan, baru pindah ke ayat yang lain. Jadi langsung, Bu. Makanya kata Rasulullah, orang yang membaca satu ayat-ayat Al-Quran, kemudian dia fahami, dia amalkan, khairul laka an tusalli mi'ata raka'atain. Nilainya sama dengan sholat sunat 100 rakaat. Udah gitu Rasulullah memancing, Pak, supaya kita jangan mengejar hafal, tapi mengejar mengamalkannya.
Itu yang paling penting sebetulnya. Makanya Quran itu turun sampai 22 tahun. Bayangkan tuh Pak ya, kita sebulan karantina hafal Quran, kan ngeri tuh Pak. Saya yakin tidak ada yang mungkin satu pun tuh. 1 bulan hafal Quran, kalau ada hafalannya nih hebat nih, saya akui nih. Biasanya hilang. Pas di situ aja Pak, masih Pak store, selesai 30 juz, hilang itu. Habis. Dia tidak semudah itu, Pak. Nah, memang bukan mudah, Pak. Nah, kemudian, Pak, kalau kita juga ingin kuat, salah satunya memang seperti inilah. Berduit, pikirkan untuk kebaikan orang. Setelah itu kita yakin sholat malam bisa menguatkan jiwa, mengangkat kita ke kedudukan yang terpuji. Baca Quran dengan tartil. Ingat dulu Bu ya, kejadian terbakarnya Mall Borobudur. Mall terbakar, hanya satu toko yang selamat. Nama toko itu toko hijab Bu Anis. Nah, itu Pak. Sehelai aja jilbab, tidak ada yang terbakar. Pas diwawancara orang, apa katanya? Ya saya kalau tidak ada pelanggan, saya baca Quran. Jadi sampai 10 juz satu hari, Pak. Ya dari pagi buka, Pak kan. Kan pelanggan tidak selalu masuk. Di sela-sela itu itulah dia baca Quran. Memang menyelamatkan jadinya, Pak kan. Tapi tidak macam kita berburu tuh, macam baca Yasin, mentang-mentang udah hafal, Pak. Yasin wa Qur'anil lagi mana kalamin masalah yang mustaqim kan sering seperti itu, Pak. Udahlah, santai aja lah, Bu. Santai kita setengah jam putus tuh Pak. Itu udah santai tuh Pak, setengah jam tuh. Jadi jangan pula lah harus mengejarkan terburu-buru. Santai saja. Inilah yang akan mempengaruhi jiwa. Karena apa kata Profesor Dr. Masaru Emoto, orang Jepang yang beragama Shinto Pak, bukan Islam agamanya Bu. Disuruhnya orang baca Al-Fatihah dekat air Pak, dengan tartil. Di fotonya air itu terkejut dia Pak. Ternyata kristal air itu bereaksi ketika dibacakan Al-Quran. Membentuk bunga segi 5. Jadi dibacakan kristal air itu membentuk bunga segi 5. Apa kata Dr. Emoto ini? Beruntung orang Islam. 75% tubuh kita air. Kalau mereka sering membaca Al-Quran, kristal darah mereka akan bagus. Nah, itu caranya Pak. Kalau bagus kristal darah, peredaran darah bagus, kan ke kulit perginya Pak. Itu yang saya bilang dulu Bu. Ada bapak makan di acara pesta. Heran Ustadz yang di belakang dia nih Pak. Makan bapak ini banyak Pak. Kerang diambilnya, udang-udang kecil-kecil itu diambilnya. Jadi heran Ustadz nih kok. Bapak ini tidak berpantang makan nih. Nah. Duduk dia sama Ustadz tuh Bu. Ditanya Ustadznya ke bapak tuh, Pak, bapak tidak takut makan macam ini Pak? Kolesterol, asam urat. Tidak ada pantangan Bapak? Ada lah Ustadz, masalah tidak ada pantangan. Cuman untuk saat ini pantang nampak baru. Jadi saya kalau ada acara-acara macam ini banyak makan saya. Sudah tuh ditanya oleh Ustadz nih Bu, memangnya berapa umur Bapak? Nah, coba Ustadz tebak, berapa umur saya? Kata dia 50, salah. 53 salah, 55 salah. Jadi berapa umur Bapak? Dikeluarkannya KTP yang pakai tangan kiri ya Pak. Dia lagi makan. Terkejut Ustadz nih Bu. Rupa umur Bapak itu 84 tahun Pak. Perawakan 55. Baru kepo Ustadz nih Bu. Apa amalan Bapak? Ustadz rajin enggak baca Quran? Rajin lah. Berapa kira-kira satu hari baca Quran? Setengah jam adalah ketawa Bapak. 24 jam hidup baca Quran setengah jam. Memang Bapak berapa? Saya minimal satu hari itu 4 juz. Jadi 7 hari saya usahakan khatam. 4 juz satu hari Pak. Jadi Bu untuk menghemat-hemat biaya salon Bu ya. Baca Quran lah kita Pak. Ada waktu senggang baca Quran. Jangan grup WA itu juga yang Bapak buka tuh lagi Pak. Grup reuni SMP, grup reuni SMA, mengeras-ngeraskan muka tuh Pak, macam-macam itu tuh. Sebentar mikir telepon, ini tanggal berapa nih reuni besok nih.
Kadang kita tuh itulah Bu ya, di HP itu kadang malu gitu Bu. Ternyata hanya orang Indonesia yang sering buka HP di bandara, di jalan. Karena orang-orang di luar negeri Bu ya, mereka duduk di kereta baca buku. Tidak ada Pak yang main-main HP ini, orang Indonesia cuman ya Bu. Anak-anak di Amerika tidak ada main HP. Kemudian di Arab Saudi anak-anak mereka cuma di mana-mana baca Quran, Pak. Tidak ada yang megang HP. Di Indonesia ini lah, Bu. Ngumpul berlima rupa beda-beda permainannya, Pak. Dia ngomongnya sendiri terus. Jadi percuma anak-anak sekarang nongkrong sebetulnya. Nongkrong berlima, orang jauh juga yang diajaknya ngomong ini. Aku jaga belakang, kau di mana? Aku yang mana nih? Rupa tidak kawan dia, Pak. Orang jauh pula dia main. Makanya banyak sekarang nih, Bu ya. Kasihan kita sebetulnya udah mulai ada karantina kecanduan game, udah mulai di karantina karena ada sampai yang di daerah mana itu Korea apa Jepang tuh Bu meninggal main game Pak 72 jam nonstop karena apa? Ini tanggung terus main Pak, udah apa namanya Pak dehidrasi. Udah lain bentuknya itu Bu. Jadi memang bahaya kalau udah 72 jam itu tuh berapa hari itu Pak kan di situ apa di situ. Udah pokok entahlah Bu. Memang kalau orang udah kecanduan tuh memang beda payah Bu ya. Mengapa ya? Mengubahnya lagi itu udah sulit Pak. Makanya nih Pak, mulai kita nih Bu, daripada kita menghabiskan suara kita ini hanya untuk ngobrol apa Pak ya. Baca Quran. Jadi pernah nih Bu, ada sahabat bertanya, ya Rasulullah yang mana yang betul cara baca Quran nih? Kalau Abu Bakar Siddiq baca Quran tidak pernah terdengar suaranya. Tapi kalau Umar baca Quran kuat suaranya. Dipanggil Rasulullah lah dua-duanya. Abu Bakar kau betul baca Quran tuh suaranya lirih saja. Betul ya Rasulullah. Kenapa begitu? Karena Allah tuh maha mendengar. Jadi makanya aku membacanya dengan suara lirih saja. Oh betul juga. Ditanyalah ke Umar, kenapa kau Umar membaca Quran dengan suara keras? Aku ingin menghilangkan kantuk dan mengusir setan ya Rasul. Itu betul juga Pak. Cuman kalau buruk suara Bapak jangan pakai mic Pak. Terganggu orang dibuatnya. Ini kadang kita nih entah heranlah saya suka betul memperdengar-dengarkan suara itu. Suara sadis Pak. Ayat panjanglah semua Bu. A'udzubi enggak ada tajwidnya sedikit pun Pak. Kalau suara kita kurang udahlah. Bapak harus buka hati Pak. Kalau ada dikritik orang Pak, Bapak enggak usah azan lagi Pak. Parah suara Bapak. Udahlah berhentilah Bapak azan tuh Pak. Cuman kadang bapak ini semangat azan gara-gara dipuji istri lah. Istri udah senang suami mau ke masjid Pak. Bertahun-tahun enggak pernah ke masjid. Pulang maghrib, mah dengar mama tadi yang azan. Siapa Pak? Papa tadi yang azan maghrib tuh. Bagus suara Papa. Dia merinding mama dengar suara Papa. Jadi kalau ada orang yang candu-candu azan tuh Pak, suara parah tapi azan juga dia Pak. Itu istri itu Pak yang punya kelakuan. Jadi kalau suara suami ibu buruk, Bu jujur-jujur aja bilang Bu. Bagus suara Papa, Abang mohon betul Bang. Udahlah Abang azan tuh Bang. Udah malu mama di sini dah. Suara Abang macam serinai Bang, tidak ada irama ya. Jadi takut orang kalau dengar suara Abang tuh macam ada kematian orang lah saya. Jujur lagi Pak. Kadang kan ada Bu, sampai sengaja dia sholat sunat di depan mik azan tuh Pak, supaya tidak ada yang memotong Pak. Dia kan kadang-kadang azan ini lain lah perebutannya nih Bu kan. Jadi kalau kita bersuara bagus silahkan. Saya aja Bu ya kalau disuruh orang imam kalau masih ada imam di situ tidak akan mau saya maju Pak. Apapun saya tidak mau lah. Yang bagus tentu imam tempatan, suara oke. Apalah kita maju-maju lah. Tapi udah tidak ada lagi Pak Amarullah. Inilah saya maju. Imam maju tak gentar namanya lagi itu. Tak gentar lagi. Jadi kalau kita memang ada orang yang bersuara bagus, silahkan dia baca Quran. Macam bulan puasa, tadarus Bu ya. Mana ibu-ibu yang bersuara bagus, dia yang pakai mic. Yang tak bagus nyimak aja lah. Jangan ikut-ikut aja lah Pak.
Karena hilang ketertarikan orang dengan Al-Quran nanti Pak kan. Kalau macam itu cara bacanya. Udah macam ahli kitab Yahudi lah cara bacanya Pak kan. Ibu pernah dengar orang Yahudi kan tanpa irama Bu. Oh lah kan macam-macam itu Pak kan. Nanti macam itulah jadinya. Nah setelah itu Pak, pesan moral Dr. Muhammad Khirzin di dalam kitab ini, dia mengambil surat At-Taubah ayat 113. Ini kan tentang ini Bu ya, berteman. Rasulullah sudah mengatakan Pak, berhati-hatilah engkau di dalam berkawan, karena agamamu mengikut agama kawanmu. Telitilah siapa yang mau dijadikan teman. Rasulullah sendiri sudah mewanti-wanti itu Pak, bagaimana kawan bisa mempengaruhi jiwa kita tuh. Apa kata Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah? Pilihlah kawan yang dengan dekat kepadanya makin bertambah imanmu kepada Allah. Nah, itu yang kawan tuh Pak. Jadi datang orang bilang, kita kan tidak boleh milih-milih teman dalam Islam ini. Rasulullah nyuruh milih Bu. Memang harus dipilih Pak. Kita udah bersyukur Bu dapat rumah tipe 36 siap huni. Udah bahagia betul bersyukur. Bertamulah kawan kurang ajar nih ke rumah Pak. Sebesar ini rumah kau cuman ya. Dia sempit lagi ya. Kalau aku sesak di rumah nih. Akhirnya Bu tak jadi dia bersyukur Pak. Berutang dia jadinya mau merenovasi rumah. Gara-gara orang itu bahayanya kawan negatif tuh. Dia kadang Bu macam orang baik lah. Kak aku bukan apa-apa ya Kak ya. Aku karena dekat sama kakak nih Kak. Jadi kalau kakak diburuk-burukkan orang kan hati aku tidak enak juga Kak. Ibu apa nih Kak? Dia cerita tentang kakak. Tapi janganlah kakak marah. Ya, Kak, oh, ini orang-orang bahaya nih Pak. Kita suka betul memelihara orang macam ini. Untung kau sampaikan ke kakak. Itu Bu, orang macam itu Bu, cut langsung Pak. Saya misalnya datang orang tuh, Ustadz, ada orang ngomong Ustadz ini, stop. Berarti tidak bagus kamu orangnya ini. Seharusnya simpan itu. Karena saya pasti masih mau berteman dengan orang yang itu. Jadi biarkanlah orang menjelekkan kita di belakang kita, jangan disampaikan. Karena kita masih ingin berteman dengan orang itu. Jadi tidak ada terasa jadinya. Kita suka betul tuh Bu. Kalau ada orang nyampaikan macam itu tuh kita ajak makan, kita kasih teh. Pada orang bahaya loh tuh Pak. Mengadu domba tuh Bu. Wa inna ba'dukum illallah masya'u min namimah al-mufariqu bainal ikhwan. Orang yang paling dibenci oleh Allah, orang yang suka mengadu domba dan memecah belah antar sama saudara. Jadi memang berkawan ini sama orang-orang baik lah Pak. Karena pengaruh kawan yang soleh itu besar. Jadi ada di suatu masjid Pak, ada bapak kalau orang cerita agama sedang duduk tuh Pak, langsung duduk dari situ. Tapi rupanya hari itu salah duduk dia, orang sedang cerita duit masuk Bu. Ngumpul di masjid. Disangkanya orang sedang bahas agama. Kecewa dia Pak, langsung pergi dia. Ngapa Pak pergi Pak? Aku ini seperti orang yang kehujanan tadi di jalan. Nampak ada rumah tempat berteduh. Rupa pas masuk rumah itu lebih parah lah, bocor atapnya lagi. Ya, macam inilah sekarang. Jadi duduk dengan orang-orang yang menguatkan iman. Nah Rasulullah dulu Bu, waktu menjadi pengembala kambing, yang dicari pertama yang punya kambing itu orang yang lisannya baik. Yang punya kambing lisannya baik. Nah ini yang perlu kita perhatikan ya Pak ya. Orang digaji kecil Pak, dapat bos yang lisannya baik Pak, masih betah orang kerja. Tapi kalau Bapak kerja, gaji besar tapi mulut majikannya jahat Pak, tidak enak kerja Pak. Jadi Rasulullah itu dulu Bu, dicarikan Abu Thalib orang yang punya kambing yang mulutnya baik. Kalau tangan memukul kepala, muka kita Pak, 3 hari memarnya hilang. Tapi kalau mulut yang mukul Pak, tahunan belum hilang lagi di hati kita. Dikasari orang, dihina orang, direndahkan orang. Nah. Karena ternyata masih banyak ya Pak ya, pengusaha-pengusaha muslim nih, sholatnya udah taat Pak. Zikir bagus, naik haji, umroh tiap 2 bulan sekali, tapi karyawannya azab sama dia Pak.
Saya hari itu saya tahu nih orang baik, paling suka nyumbang di masjid, paling bantu orang susah. Ada anak-anak muda yang mau usaha, dia modali. Tapi Pak, pas cerita sama karyawannya terkejut saya Pak. Saya akhirnya mendengar pribadi yang berbeda. Kan baik bapak tuh diajaknya kalian tinggal di rumah dia. Tak perlu kalian kos lagi. Maksud dia ngajak kami tinggal di rumahnya tuh Ustaz. Jadi semua pekerjaan rumah itu kami yang melakukan. Nyuci mobil, nyuci kolam, bersihkan rumah. Jadi kami digajinya itu pokoknya dia tidak mau rugi. Bukan hanya di tempat perusahaan saja. Jadi di rumah pun kami tetap dimanfaatkan yang tenaga kami ini. Makan di rumah itu tidak boleh katanya. Jangan makan, minum air putih saja tidak boleh. Carilah, pandai-pandailah kalian nyari keluar. Kalian kan kerja. Terkejut. Kata Ustaz, tidak sedih kami Ustaz. Dia ngasih-ngasih orang duit, kami tahu. Dia nyumbang ke masjid, bantu orang. Itulah Pak, kadang Pak ya. Tapi di kami Ustaz, mulut jahat. Jadi ini kadang kita jadi pengusaha-pengusaha muslim, usahakanlah lisan itu baiklah. Jangan hanya mengandalkan kuatnya ibadah kita Pak. Jadi ibadah kuat, lisan mesti baik. Ada beberapa Bu yang saya perhatikan Bu, sampai ada yang gara-gara mulutnya itu Pak ya, mau membunuh karyawannya dibuatnya Pak ya. Di Pekanbaru ini ada nih, ini takutnya besok bakal nekat nanti karyawan yang membunuh dia. Taatnya minta ampun Pak, pengajian paling rajin. Tapi Bu sama anak buah Bu, ngeri. Pokoknya ngeri lah Pak, tidak sesuai lah. Itu yang kita takutkan tuh Pak. Makanya betul Bu, ingat saya kata-kata guru-guru kita ini. Kalau belajar Islam ini 2 tahun selesai Pak. Tapi belajar akhlak Bu, 18 tahun pun belum tentu selesai. Dia harus nempel kita ke orang yang baik akhlaknya Pak, baru bisa tersalin dia. Nempel kita ke orang yang baik akhlaknya Bu, baru tersalin dia. Dan ini bisa kita dapat bukan di orang-orang yang kadang kuat-kuat agamanya Pak, enggaklah Pak. Saya melihat ada koramil atau apa itu. Dia dipindah tugaskan dari sebuah desa Bu, ditarik dia ke markasnya. Nangis semua anak-anak di desa itu Pak. Sampai telekonferensi Bu. Om pulang Om. Akhirnya terpaksa dibalikkan, dia tugas di situ balik Pak. Menangis masyarakat. Kenapa? Dia berarti untuk orang di sana Pak. Anak-anak sana diajar ngaji, dia ramah. Gitu. Mungkin kalau ilmu agama mungkin tidak begitu tinggi gitu. Tapi akhlak, adab itu yang membuat orang tertarik sama dia. Nah kemudian Bapak Ibu, waktu Rasulullah menjadi pengembala kambing itu Pak, disitulah pengaruh buruk kawan masuk. Muhammad, kau udah pernah nonton aja acara musik enggak? Belum lagi kata Rasulullah. Turun kau di Mekah sesekali, penari mantap-mantap, body seksi-seksi. Kalau kau mau nonton, biar kami jaga kambing kau. Terpengaruhkah Rasulullah? Terpengaruh Pak. Itu sahih itu Pak. Kalian jaga kambing aku ya. Itu bahayanya kawan yang buruk tuh. Rasulullah aja dari kecil yang berakhlak baik Pak, goyang dibuatnya Pak. Cuman Rasulullah dijaga Allah dari kecil. Belum sampai ke tempat acara tari-tarian itu, Allah memberi rasa kantuk yang teramat sangat kepada Rasulullah. Akhirnya tertidur di jalan Pak. Nah, jadi kadang tidur itu Allah memberi kita tidur itu untuk menyelamatkan jiwa kita Pak. Kadang pas kita pengajian Bu, tertidur kita. Allah sedang menyelamatkan jiwa kita. Besoknya Rasulullah balik Pak. Begitu Rasulullah balik, ditanya oleh sahabat-sahabatnya tuh yang jahat-jahat nih Pak. Gimana Muhammad? Mantap nak? Apa yang mantap? Aku aja tertidur. Belum sampai dah tertidur aku. Ulang balik Muhammad, biar kami jaga lagi kambing kau. Itulah Pak. Ngeri nak Pak, pengaruh kawan nih Pak. Hilang kesolehan kita dibuatnya Bu.
Balik-balik nonton lagi Rasulullah, Pak. Belum sampai lagi tertidur lagi Rasulullah. Akhirnya apa kata Rasulullah? Aku mulai saat ini berhenti menjadi pengembala kambing. Jadi kalau rasanya pengaruh kawan itu buruk ke kita, tidak berteman jauh lebih baik. Ya kan kita bisa melihat Bu ya, kalau kita berkawan nih Bu, misalnya macam di masjid nih ada acara makan-makan, ayo kita nyumbang-nyumbang yuk. Datang lo donatur satu orang, udah biar saya aja yang nyumbang. Kadang penyakit masyarakat ini kalau udah ada donatur tuh ngandalin itu terus Pak. Tidak perlu kita nyumbang, udah ada Bapak tuh. Udahlah tidak nyumbang, kalau ada acara makan di masjid, bawa lah tupperware dari rumah Pak. Itu pula tidak boleh lah Bu. Disalinnya lauk masjid tuh Pak. Udahlah tidak nyumbang, disalinnya lah kadang-kadang. Jadi kita tuh jangan ngandal-ngandalin Pak. Walaupun ada donatur, oke Pak, kita sama-sama lah. Kan enak gitu Pak ya. Jadi tidak ngandalin satu orang gitu. Donatur nih ya dia mau aja dia, tidak apa-apa. Kalau orang kaya nih Pak dimanfaatkan dia tidak ada masalah sama dia karena duitnya banyak. Cuman kan kita hilang amalan kita ini. Kita harus menjadi teman yang baik. Teman yang memberikan kekuatan positif bagi orang lain. Saya ada bersahabat dengan atu-atu Bu ya, umur udah 76 tahun. Dia naksir dengan perempuan umur 23 Pak. Semua orang mematahkannya, pas dia cerita sama saya Bu. Saya ada suka sama perempuan Ustaz, umur 23, mantap tuh. Cuman saya yang ngomong itu Pak. Bisa enggak tuh Ustaz ya, umur saya udah 76 tuh, walaupun umur atuk 76 tuh, tapi ketampanan atuk mengalahkan laki-laki berumur 80 tuh. Betul nih Ustaz, betul lah Pak, awalan enggak betulnya. Sebanyak nih saya cerita Ustaz dihina-hina saya sama orang tuh, sadarkan untung lah tuh tengoklah umur Ustaz lah yang kan enak macam itu tuh Pak kan. Sudah tuh 2 minggu kemudian baru dia ngomong lagi ke saya, tidak mungkin rasa Ustaz. Kan sadar sendiri Pak. Jadi tidak perlu dari lisan jahat kita gitu Pak. Ngapa gitu tuh? Macam kacang padi direbus sebiji saya Ustaz. Loncat-loncat sendiri aja. Ayalah tuh. Kan sadar sendiri jadinya Pak. Kemudian Pak, terjadilah peristiwa yang sangat menyedihkan Rasulullah ketika Abu Thalib tidak bisa meninggalkan kawan akrabnya Pak. Siapa? Abu Lahab dan Abu Umayyah. Udah jelas Abu Thalib tuh Bu ya, udah sayang sama Rasulullah dari kecil. Nikah Rasulullah dia ikut, membela dakwah Islam dia pasang badan, kelaparan selama 3 tahun. Perlakuan orang Quraisy udah ditempuh oleh Abu Thalib. Tapi jiwa berkawannya sama Abu Lahab tuh Pak tidak bisa ditinggalkan Pak. Abu Jahal, Abu Umayyah itu. Begitu dia mau meninggal Bu, dibisikkan oleh Rasulullah, paman, syahadatlah paman. Paman bersyahadat paman, itu akan menjadi hujah bagiku di sisi Allah untuk memohonkan ampun untuk paman. Datang Abu Jahal nih Pak, tidak usah kau sebut kalimat itu Abu Thalib. Lebih hebat agama kita daripada agama Muhammad ini lagi. Kau pembesar suku Quraisy, apa nanti kata masyarakat kalau kau masuk Islam? Kena Pak. Tak mau dia syahadat Bu. Padahal sekali aja syahadat Abu Thalib waktu itu, jaminannya surga loh Pak udah. Walaupun dia belum sholat, belum apa-apa, tinggal bilang syahadat aja dia waktu itu. Tapi karena berkawan sama orang yang salah tadi Pak, akhirnya digelengkannya kepalanya kepada Rasulullah. Meninggallah paman Nabi dalam keadaan musyrik. Disitulah Rasulullah memohonkan ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa pamanku ini. Banyak jasanya terhadap Islam. Dia sayang kepada nabimu. Rela kelaparan 3 tahun bersamaku. Saat ini dia telah wafat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Dijawab Allah lah dengan surat At-Taubah ayat 113. Maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampun untuk orang musyrik sekalipun keluarganya sendiri. Setelah jelas bagi mereka itu akan menjadi penghuni neraka jahanam.
tak diterima oleh Allah, Bu. Itu bahaya enggak kawannya dia, Pak? Bagi Allah nih, Bu, enggak ada maupun keponakannya Nabi, ini pamannya Nabi, enggak ada cerita, Pak. Tidak beriman, tidak bisa. Begitu juga misalnya dengan keturunan-keturunan Rasulullah gitu, Pak. Kalau yang baik diterima, kalau enggak, ya enggak juga, Pak. Sama semuanya. Jadi jangan sampai kita tuh merasa lebih mulia daripada orang lain. Kalau baik, kita ikut. Bapak pun kalau baik, kita harus hormat. Misalnya nih, Pak ya, jangan dikira misalnya, oh Ustadz ini harus kita hormati, harus kita hargai. Sebaliknya gitu juga, Pak. Ustadz kalau masih muda, dia kalau jamaahnya orang tua, dia pun mesti hormat ke orang tua itu. Jadi jangan sampai kita tuh merasa lebih diistimewakan gitu. Karena ada Ustadz, Bu, nggak dapat dia tempat parkir di masjid itu, nggak jadi dia ceramah, Pak. Nah, itu kadang, Pak ya, bangkit kesombongannya. Dia mesti ada tulisan apa tuh, Bu, pelang parkir khusus Ustadz VVIP. Beda tempat aja sebetulnya itu juga tempatnya, Pak. Cuma dikosongkan aja itu sebetulnya kan. Jadi kadang lain lah, Bu ya. Bahayanya kita ini kesombongan masuk di dalam pertemanan. Ini udah bahaya akibatnya. Tidak bisa menolong lagi, Pak. Wali keponakannya Nabi padahal. Macam Umar bin Khattab, Bu, bertengkar sama paman Rasulullah. Kau enggak tahu kau Umar, aku nih paman Nabi, kata Abbas, Pak. Kau tahu enggak betapa hormatnya aku sama kau, tapi kalau untuk urusan ini aku enggak bisa membela kau. Gitu Umar, Pak. Dia masalah tanah tuh. Rasulullah pernah dulu ngasih aku tanah di sana, kata Abbas. Kalau memang iya ada saksi enggak, kata Umar. Kau macam enggak percaya sama aku, Umar. Aku nih paman Nabi, enggak hormat kau sama aku. Soal hormat aku sama kau, kurang apa hormat aku, tapi tidak bisa. Kalau ini nih masalah tanah, kau harus ada saksi. Dipanggil Ibnu Mas'ud, datang Ibnu Mas'ud, bersaksilah Ibnu Mas'ud. Kata Umar, curiga aku bersaksian, kau tidak bisa kau. Jadi jelas-jelas, Bu, kalau untuk sisi kehormatan, menghormati ya seperti ini. Kita di Indonesia ini aja yang kadang terlalu berlebihan, Pak, sampai ke tahap mengkultuskan. Nah, itu tuh yang udah parah kita sebetulnya nih. Makanya kenapa anak Nabi itu dimeninggalkan Allah yang laki-laki, Pak, supaya tidak terjadi fitnah inilah, Pak. Anak laki-laki Rasulullah 2 orang, Qasim, Abdullah, kan meninggal, Pak. Jadi Fatimah nikah dengan Ali. Ali akhirnya Fatimah dapat anak Hasan dan Husain. Hasan Husain bin Ali bin Abu Thalib. Jadi tidak ada yang nyambung ke Rasulullah, itu tidak ada, Pak. Karena anak laki-laki Rasulullah tidak ada. Bin ini kan, binti itu kan jatuhnya ke ayahnya. Makanya anak Rasulullah itu tidak ada. Sedangkan dari cucu Rasulullah aja, misal Fatimah ini, Bu, dari Fatimah itu Zahra dengan Ali, lahir, itu aja udah ngeri fitnahnya, Pak. Sampai dia merasa dimuliakan. Satu orang Habib bodoh itu lebih istimewa daripada 70 kiai. Akan ngeri itu, Pak. Kalimat yang seperti itu bahaya loh, Pak. Supaya menghormati, biarlah ini Habib nih tapi bodoh. Itu lebih bagus daripada 70 kiai, kan bahaya tuh. Jadi ada keinginan untuk dikultuskan, itu yang tidak boleh. Kalau menghormati siapapun kita hormati. Makanya ini, Bu ya, akibatnya yang seperti inilah ayah Nabi Ibrahim juga masuk neraka. Kan sampai Nabi Ibrahim berdoa, Bu, ya Allah, jangan permalukan aku pada hari ini, jangan hinakan aku, dekatkanlah ayahku kepadaku. Apa kata Allah, Bu? Surgaku hanya untuk orang yang beriman kepadaku. Tidak ada, Pak. Oh, mau ini ayah Nabi pun tidak bisa. Makanya, Bu, kalau ayah kandung Nabi itu di masa kekosongan risalah, itu beda, Pak. Bapak kandung Nabi itu, Bu. Bapak kandung Nabi, ibu kandung Nabi, itu maka dibilang masuk surga. Tapi kalau paman Nabi kan dakwah udah sampai, Pak. Bapak Nabi Ibrahim kan dakwahnya udah sampai, Bu.
Anak Nabi Nuh kan dakwahnya udah sampai kata Nabi Nuh ingin menyelamatkan anak itu, Pak, naik sini, naik. Kata Allah, biarkan dia Nuh, dia bukan golongan kamu. Istri Nabi Lut, Bu, dakwah udah sampai. Nah, jadi hati-hatilah kita dalam berkawan. Makanya dihibur Allah lah Rasulullah, Pak, melalui surat Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha wa hum a'lamu bil muhtadin. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberikan petunjuk walaupun kepada orang yang kau kasihi. Jadi ini menghibur hati Rasulullah, Bu. Ternyata bukan kita yang memberi petunjuk kepada manusia. Itu hak Allah, Bu. Bapak Ibu udah nasihati anak baik-baik, tapi mereka tetap tengkar dia, bandel dia. Bapak Ibu jangan terbeban, karena bukan kita yang memberi petunjuk. Orang lain enak aja masuk Islam. Ini paman kandung sendiri tidak mau masuk Islam. Jadi kalau orang yang udah jelas-jelas kata Allah tuh, aku yang berhak ngasih petunjuk kepada orang yang ku kehendaki. Contohnya siapa, Bu? Umar bin Khattab, Pak. Udah niat mau membunuh Rasulullah, malah akhirnya jadi pembela Rasulullah. Itu dikehendaki oleh Allah. Abu Lahab, surat Tabat Yada Abi Lahab wa Tab itu turun 10 tahun sebelum Abu Lahab meninggal, Pak. Udah dipastikan dia masuk neraka. Kan memang terbukti kan, Bu. Memang tidak bisa dia kasih petunjuk, Pak. Padahal 10 tahun ayat itu turun baru dia meninggal. Tapi tetap dia tidak masuk Islam, Pak. Sempat masuk Islam aja Abu Lahab, Pak, batal langsung ayat itu, Pak. Tapi Allah sudah memastikan memang dia tidak akan masuk Islam. Makanya orang-orang bandel seperti ini, Bu, rupanya udah ditemukan nama penyakitnya, Pak. Narcissistic personality disorder. Ini orang gimana pun taatnya dia tidak akan berubah. Nah, itu hati-hati itu, Bu. Jadi rupanya ada penyakit itu, Bu, dan itu butuh terapi. Ini ciri-ciri orangnya gimana, Pak? Walaupun rajin dia sholat, Bu, kelakuannya tidak berubah. Ngolah orang tetap juga, Pak. Dia rajin sholat nih, dia tidak peduli, Bu. Dia orang tanpa rasa empati. Dia merasa diri dia yang hebat. Pemikiran dia yang bagus. Dia tidak akan pernah memperdulikan perasaan orang. Nah, itu, Pak. Jadi kalau ada, Pak, di hati Bapak macam ini, Pak, Bapak yang salah harus Ibu yang minta maaf. Nah, itu hati-hati loh, Bapak tuh, Pak. Bisa jadi kena penyakit NPD ini, Pak. Ini sedang marak betul penyakitnya sekarang nih, Bu. Jadi kalau orang udah seperti ini, mau ikut wirid gimana pun, mau ikut ngaji dimanapun, dia tidak akan berubah. Makin kuat hatinya, Pak. Misalnya dia biasanya, Bu, orangnya egois, menang sendiri. Ikut dia kajian yang dia aja yang betul. Misalnya pengajian itu aja yang betul. Waduh, itu jadinya luar biasa tuh, Pak. Karena cocok langsung ke jiwanya, Pak. Itulah kesombongannya menjadi-jadi itu, Pak. Karena cocok sama jiwanya. Jadi mudah-mudahan kita ini jadikan Allah golongan orang-orang yang memberikan kebaikan kepada orang lain, dan hati kita terbuka untuk menerima petunjuk dari Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.